Saudara-saudariku umat beriman separoki yang saya kasihi, kita sudah di pekan kedua masa Advent. Artinya persiapan harusnya sudah jauh lebih baik. Tetapi Injil hari ini dan bacaan lain masih mengingatkan kita untuk selalu menyadari tugas kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Cinta tidak bisa bertemu dengan hati yang tidak juga punya cinta. Cinta tidak akan bertemu dengan hati yang penuh kebencian. Cinta tidak akan bertemu dengan hati yang penuh dendam. Cinta tidak akan bertemu dengan hati yang penuh dengan keluhan. Apalagi cinta tidak akan bertemu dengan hati yang selalu lalai. Yesus adalah cinta. Dia mau datang bertemu, dan dia tidak mungkin bertemu dengan apa yang saya sampaikan tadi. Maka mempersiapkan jalan hidup adalah mempersiapkan diri supaya perjumpaan itu boleh terjadi. Saya ingat waktu masih SMA ada pelajaran bahasa Jerman, dan ada satu kalimat yang kami suka hafal. Dia bilang, "Es gibt kein schlechter Wetter, aber es gibt greater kein Dungan." Dia bilang tidak ada itu cuaca buruk. Yang ada adalah pakaian kita yang tidak tepat. Kita ingat dalam bagian lain bacaan kitab suci, di mana ketika orang sudah datang menghadiri pesta dan tuan pesta bilang, "Maaf, Anda tidak berpakaian pesta. Silakan pergi." Tuhan menginginkan pakaian yang pantas, yang sesuai untuk berjumpa dengannya. Dan karena itu, mari kita tidak mempersalahkan apa-apa yang ada di luar kita, yang menyebabkan mungkin hati ini terpaksa memilih jalan sakit, untuk kemudian kembali pada alasan kita dilahirkan. Untuk kemudian memperbaiki, supaya ketika Tuhan datang dan ketika kita bergegas menjumpai Dia, jangan sampai kita dipermalukan. Karena Tuhan melihat kita tidak dengan pakaian yang seharusnya. Saya kadang-kadang berpikir, orang kok mau bertemu Tuhan, tapi tidak mempersiapkan perjumpaannya. Maka saudara-saudariku, ketika hari makin mendekat pada masa yang indah, perjumpaan dengan cinta Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kalau bukan karena cintanya untuk keselamatan kita, saya kira terlalu bodoh Tuhan mengirim putranya. Siapa di antara kita di sini yang akan mengambil tindakan bodoh dalam hidup ini kalau bukan karena cinta? Siapa? Tidak ada. Tidak ada orang tua yang rela mengorbankan waktu, kegembiraan, kebahagiaannya hanya untuk menderita. Tidak. Tapi karena cinta, dia rela melakukan apa saja. Tidak ada orang yang akan melakukan itu. Dan jika ada yang melakukan itu, barangkali dia sudah gangguan jiwa. Dia tidak normal lagi. Dan itu banyak di Ratumbuisang, di Tateli sana, bukan di sini. Bukan di gereja saya. Di mana orang bukan karena cinta melakukan sesuatu, berkorban sesuatu. Maka saudara-saudariku, mari kita ikut ajakan Yohanes untuk memperbaiki. Bukan karena kita ini buruk, bukan karena ini kita rusak, tidak. Karena kita sedang dipersiapkan berjumpa dengan cinta Allah. Cinta yang membuat Allah bertindak terlalu jauh. Cinta yang membuat Allah seolah-olah tidak punya pilihan. Bayangkan Allah yang luar biasa hebat, yang menciptakan alam semesta ini hanya dalam 6 hari,
dan hanya dengan bilang seolah-olah kehabisan cara, sehingga harus mengirim putranya. Barangkali kita bisa tunduk merenung saat-saat di mana kita kadang juga kehabisan cara, kita kehabisan kata. Disinilah kita mau samakan pengalaman kita dengan pengalaman Tuhan. Kita mau samakan hati kita dengan hati Tuhan. Hati yang terpaksa mengambil tindakan jauh atas nama cinta. Saudara-saudariku, mari kita sadar bahwa terkadang kita ini hidup bukan dengan tujuan kita dilahirkan, tapi kita hidup dengan macam-macam mimpi-mimpi kita. Saya selalu bilang, dalam sebuah pengalaman bercakap dengan seorang ibu, dia bilang, anak saya yang pertama saya ingin begini, kedua saya ingin begini. Saya tanya, berapa anakmu? Ya. Dia bilang 2, pastor. Saya bilang tidak, kau punya anak 4. Ya. Dia bilang tidak, saya punya anak 2, ini ada di sini. Saya katakan 2 yang sedang berlari-lari dan 2 yang ada di kepalamu. Kita hidup dengan anak-anak, ya, yang kita impikan, tapi bukan yang kita hadapi sehari-hari. Kita hidup dengan pasangan yang kita impikan, tapi bukan yang kita hadapi sehari-hari. Kita hidup dengan keluarga impian, bukan keluarga yang sehari-hari kita perjuangkan. Kita hidup dengan gereja yang kita impikan, bukan yang setiap hari memanggil kita. Di sini kita akan bertemu dengan macam-macam ya mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Dan siapa yang dipersalahkan? Mungkin Tuhan. Tuhanlah yang kemudian diadili karena mimpi yang tak ketemu kenyataan. Tapi Tuhan selalu bilang, saya tidak ciptakan kamu untuk mimpi-mimpi itu. Saya tidak hadirkan kamu di dunia ini untuk semua ilusimu itu. Saya hadirkan untuk selalu bertindak seperti saya mencintai dunia ini. Seperti saya mengasihi apa yang saya ciptakan. Saya suka satu kalimat begini. Sebenarnya puisi, tapi barangkali ini mirip dengan apa yang Tuhan pilih. Aku ingin mencintaimu dalam diam, karena dalam diam kita tidak akan berdebat. Aku ingin mencintaimu dalam sepimu, karena di dalam sepimu tidak ada yang memilikimu kecuali aku. Maka Tuhan memilih diam supaya dia tidak bertengkar dengan kita. Tuhan memilih hadir dalam sepi hidup kita. Kita ini hidup dengan peristiwa perjumpaan yang kita sudah tahu akan dipisahkan. Ya. Kita punya pengalaman hidup hanya 2 itu, berjumpa dan berpisah. Entah kapan ada dalam buku kehidupan Tuhan. Tapi Tuhan justru tahu, karena pengalaman itulah dia selalu ada di ujung cerita kita. Di saat kita tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dia. Saudara-saudariku, Yohanes mengajak kita untuk kembali pulang kepada hakikat, kepada alasan kita lahir dan diciptakan. Kita berjalan menuju Tuhan. Injil hari ini dengan indah mengatakan di bagian paling terakhir, mudah-mudahan kita masih ingat. Dia katakan, dan semua orang, semua, tidak ada yang terkecuali, akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Betapa bahagia mata kita yang penuh dosa, yang gampang ditipu ini, bisa melihat Tuhan. Saya kira inilah yang menjadi kegembiraan, warta sukacita, walaupun
kedatangan itu masih dinanti. Mungkin ada bagus pepatah lain bilang, burung itu adalah dia yang sudah merasakan pagi walaupun hari masih gelap. Ya. Gitu. Dia sudah tahu, dia sudah rasa bahwa pagi akan datang sekalipun masih gelap. Dapatkah kita merasakan hadirnya Tuhan sekalipun Advent masih ada 2 pekan untuk kita? Jangan burung lebih pandai dari orang. Jangan alam jauh lebih tahu menghormati Tuhannya dari kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Mari kita percaya bahwa cinta Tuhan begitu besar, karena itu Dia tidak memperhitungkan apapun dari kerugian karena mengutus Yesus untuk kita. Amin.